10 detik lagi live. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sesuai permintaan di grup tele ya. Jadi mau bidding ke app Lopin. Karena banyak yang ditolak app-nya oleh Mopub ya. Kemarin kan kita bidding ke AdMob, AdMob-nya limit. Bidding ke Mopub, Mopub-nya ditolak. Ya, jadi eh, sesuai permintaan katanya ingin ke app Lopin. Ya, app Lopin sekarang masih mudah ya, masih mudah daftarnya, iklannya juga bejibun, tapi susah untuk di close iklannya. Sengaja kayaknya kayak startup. Nah, permasalahannya untuk menggunakan bidding di app Lopin ini berbeda dengan di Mopub. Kalau yang kemarin lihat kan cuman ngubah beberapa baris coding ya, sama menambahkan library di Gradle. Nah, kalau app Lopin sendiri dibuatnya dari nol lagi. Jadi, coding yang ada dari Alien itu nggak bisa dipakai lagi untuk bidding. Itu harus diganti menjadi app Lopin Max ya. Di deskripsi sudah saya share link GitHub-nya untuk latihan. Nah, untuk latihan ini kita sudah deal tadi dengan para pemirsa di grup tele bahwa yang di reskin itu yang ini ya, alien skin yang mod ya. Nah, kebetulan ini nggak pakai app Lopin. Kebetulan nggak pakai app Lopin, jadi kita akan mengubah atau menambahkan app Lopin dari nol ya, dengan mengaitkan ke layar si iklan Startup atau Mopub atau Unity. Kalau untuk layoutnya tidak usah bikin lagi, jadi kita nebeng layoutnya si Mopub ya, kita nebeng Mopub itu bisa. Jadi sebenarnya satu layout itu bisa untuk beberapa iklan. Alien sendiri punya SDK Alien ya, tapi belum dirilis sampai sekarang, takutnya banyak yang nggak sinkron dengan update SDK. Oke, kita ke materi ya. Nah, untuk membuat bidding ke app Lopin, itu kalian harus paham dulu bahwa app Lopin itu kebagi menjadi dua ya. Eh, Pertama, app Lopin yang digunakan oleh ahli Android sendiri, yaitu app Lopin, kita anggap aja standalone atau SDK sendirinya. Yang berikutnya lagi, ada yang disebut dengan Max. Nah, Max inilah yang bidding ya. Jadi Max ini yang bidding, yang dipakai Alien tuh yang ini. Ya, yang dipakai Alien itu yang ini. Tapi ini udah terlalu lama ya codingannya, jadi saya ada improve sedikit sesuai dengan panduan yang ada di eh, dokumen app Lopin. Kalau kalian baca di dokumen app Lopin itu banyak sekali tulisan-tulisan yang menurut saya sudah jadul, jadi pas diterapkan itu nggak masuk ya. Jadi saya sih lebih merekomendasikan kalian ngambilnya dari sini, dari GitHub-nya ya, yang update. Oke, seperti biasa ya, karena ini dari nol si app Lopin-nya, berarti kita wajib mengambil si Gradle SDK-nya ya, Gradle SDK-nya. Kalau ngambil SDK Gradle-nya berarti ambil saja di sini nih ya, di app di sini nih. Nih, ingat app terus ada build Gradle yang ini. Karena Gradle kan ada dua ya. Lihat syaratnya, dia harus Java-nya 1,8. Ya. Kalau kalian pakai AS 4,2 dia otomatis. Nah, yang di copy itu ada dua. Yang di copy itu ada dua. Yang ini. App Lopin SDK-nya sama Google File Service Ads ya. Untuk identifikasi kalau misalkan kita ngemediasi ke AdMob. Ini dua ini wajib ya, dua ini wajib.
Tidak boleh, ini tidak boleh hilang, dan ini tidak boleh hilang. Ini langsung aja copy seperti ini, di copy, terus masukkan ke sama build Gradle yang ada ini, yang modul bukan yang project ya, karena ada Gradle modul ada build Gradle project. Kita simpan aja misalkan di bawah di sini. Nah, sini. Download berhasil nggak? Berapa menit? Oke, beres ya. Nah, karena kita menggunakan switch, artinya kita harus menambahkan modul switch dulu, atau ya anggap saja logic switch-nya untuk memanggil si applopen. Di main activity di sini boleh ya, di applopen di sini cari saja nanti switch-nya. Nih, switch-nya ya. Case 1, case 2, case 3, case 4, case 5. Nah, kalau yang lama itu kan pakainya 1, 2, 3, 4, 5 ya untuk iklannya. Nah, kalau misalkan untuk yang baru itu menggunakan karakter atau tulisan ya, atau kata. Nah, kita tambahkan saja misalkan di sini nomor 6. Nomor 6 itu untuk applopen ya. Jadi biar nggak salah, ini applopen. Nah, semua iklan, itu hampir semua iklan ya, semua iklan itu membutuhkan yang namanya identifikasi awal, bahwa aplikasi kalian itu akan memakai iklan yang dimaksud, misalkan iklan mockup. Kemarin kan ada identifikasi SDK-nya. Nah, si applopen pun juga sama ya, si applopen pun sama. Jadi dia ada identifikasinya dulu. Kalau identifikasinya, kalian itu bisa mengambil di, sebentar, lupa saya. Di main activity biasanya ya di awal ya, di sini. Hampir semua itu di main activity atau di splash screen. Itu dua activity itu harus mengidentifikasi ya. Kalau saya sih biasanya di main activity, kalau nggak di splash screen. Kayak mau pub itu pasti saya naruhnya di splash screen. Nah, kalau ini nggak apa-apa lah di sini. Nah, karena banyak sekali codingannya, saya itu kan memang trialnya lumayan panjang. Jadi tidak semua codingan ini diambil, hanya sedikit saja. Jadi ini yang pertama diambil, ini baris 72, ini ingat baris 72. Ya, sini. Nah, ini dia sudah melakukan pemanggilan mediasi. Kalau applopen alien yang lama tidak menggunakan pemanggilan mediasi seperti ini ya. Ini sudah menggunakan mediasi. Nah, scroll ke bawah, ini mah nggak penting lah. Scroll ke bawah, nanti ambil dua baris yang ini. Dua baris yang ini. 107 sampai 108 ya. Atau cukup yang 107 juga nggak apa-apa sebenarnya ya. Nah, ini pakai yang kita akan mengambil codingannya punya siapa ya? Nebeng punya, nah ini Nebeng punya si Star App ya. Kita akan Nebeng punya si Star App. Kita lihat si Star App ini cara penulisannya apakah benar banner star seperti ini atau bagaimana. Kita lihat di main event activity. Nah, ini kita akan nebeng yang ini ya, kita akan nebeng yang ini, atau bisa menebeng yang si native AdMove juga boleh. Jadi kalian terserah nanti nebengnya yang mana. Kalau mau nebeng yang ini juga nggak apa-apa ya, kita nebenger lah. Oke, berarti benar ya. Kita akan copy ini, dan copy nebeng ke sini. Ya. Nah, kalau misalkan merah gini, tambahkan saja misalkan main layout 2, kayak gini lah. Ya, main layout 2. Bebas sih penulisannya. Sekarang kita akan masuk ke bannernya. Banner.
di Ads yang ini, terus ada Max, terus ini ada banner. Kalau MRECS ini yang besar ya, yang 320 kali 250 kalau nggak salah. Kali kita pakai yang banner dulu coba untuk uji coba. Nah, yang ini nih. Nah, ini kita akan memanggil banner si AppLovin. Pertama, pasti semua iklan banner itu pasti ada yang namanya add view. Pasti itu. Kita tambahkan add view seperti ini. Boleh di sinilah add view-nya, nggak usah di atas. Berarti kalau di sini private-nya kita hapus. Ya, kita hapus seperti ini. Boleh menggunakan add listener, boleh tidak ya. Ini kita uji cobanya tidak menggunakan add listener ya. Tidak menggunakan add listener. Terus kita tambahkan lagi baris 37 kita ambil. 37 kita ambil. Nah, sampai sini ya. Ini saya pakai yang sampling punya Alien. Sampling. Ini. Ya. Kalian boleh nulisnya seperti ini, ya, boleh nulisnya seperti ini. Atau kalian boleh simpan di setting di sini. Ya, kalau Alien kan hampir semuanya di setting. Misalkan kita ke public static string applovin banner, gitu aja ya. Nah, kalian bisa panggil ini. Jadi bebas nanti manggilnya kalian mau di sini atau di manapun bebas. Applovin banner yang ini ya. Add view. Nah, karena kita tidak menggunakan istilahnya listener, listener itu menjadi modul logik. Jika gagal load, jika berhasil load, biasanya ini digunakan untuk backup, ya, nge-backup. Kan tadi ada yang nanya, bisa nggak applovin di-backupkan ke AdBook? Ya bisa, berarti kalian harus tambahkan add listener. Syaratnya, di atas kalian harus tambahkan max view add listener. Ya, yang ini harus kalian tambahkan. Nah, saya tidak akan ke sana dulu. Langsung saja kopas yang baris 43 yang ini sampai bawah. Sini. Kita akan lakukan improve ya, sesuai dengan layout yang dipakai di website ini. Di website. Di SC ini. Gitu ya. Kita tambahkan view group. Kalau ini bolehlah kalian tambahkan black juga, ini mah nggak apa-apa lah. Nggak pakai juga nggak apa-apa. View group, root view group, find ID, content. Ini kita hapus aja, nggak apa-apa, kita hapus aja. Paling nanti si root view-nya jadi merah. Terus kalau jadi merah, gimana? Ya udahan we atau ngodingnya nya. Oh nggak, canda. Ya kalau misalkan sudah jadi merah seperti itu, kita panggil dari main layout yang dua yang ini. Karena kita memindahkan layout ya. Kita nebeng layout kan ceritanya. Boleh nggak saya pakai yang tadi yang nggak dihapus? Boleh. Jadi tapi nanti di main activity kalian nambahkan layout lagi. Nah, saran saya mah sih jangan nambahin layout lagi lah. Bisi kalian nggak terbiasa dengan XML, malah jadi ngaler ngidul kan. Ya udah mendingan ini aja. Nah, apakah sudah berhasil? Belum berhasil karena kita belum menambahkan yang namanya identifikasi SDK yang ada di manifest. Kalian bisa ngecek di Gradle di sini. Kita akan kembali lagi ke app. Oh, di mana ya? Lupa saya. Sini mungkin. Nah, di manifest yang ini. Di sini ada SDK di Kopas. Simpan saja misalkan biar lebih mudah ya di bawah lah. Isi kalian nggak paham nyimpannya, simpan aja di atas tutup aplikasi ya.
Nggak paham tuh maksudnya bagi yang nggak terbiasa ya, bagi yang punya terbiasa. Nah ini SDK-nya silakan ambil nanti di dashboardnya si app Login, baca sendiri. Kopas seperti ini. Sini ya. Kalian boleh nyimpannya di string atau langsung nyimpannya di sini. Kalau SDK-nya nggak bisa di JSON, bisa sih, saya sudah coba bisa, tapi ada tambahan coding ya. Tapi saya sekarang yang sering dipakai Alien saja ya. Nah untuk yang ininya bisa disimpan di JSON. Untuk yang ininya bisa disimpan di JSON. Kita akan run, coba. Sorry, setting iklan ke-6 dulu ya berarti. Iklan ke-6. Nah, kalau tidak muncul, ada kemungkinan ini limitnya habis. Jadi si app Lupin ini memunculkan iklannya itu ada limit ya. Nggak kayak AdMob test ad-nya muncul terus. Kalau si app Lupin ini ada limit. Nggak tahu 10 kali impresi, nggak tahu berapa. Jadi bagi yang nanti belajar tiba-tiba di pas di run awalnya jalan, awalnya ada, tapi pas kesini malah jadi nggak ada. Nah itu biasanya eh, uji cobanya habis limit, ya uji cobanya habis limit. Ini pasti bakal lama ya karena kita tadi belum ngesinkronkan si dua yang ini nih. Ada pertanyaan dulu sambil nonton, nggak ada ya. Nah ini install. Berhasil apa tidak ya? Mana hilang? Muncul nggak? Nah, tadi kalau misalkan nggak muncul seperti ini, kalau nggak bisa muncul seperti ini, ada dua kemungkinan. Ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, si iklan ini ketutup oleh iklan yang lain layarnya. Kemungkinan kedua adalah limitnya habis. Kita akan cek. Ini makan karena kita nebeng ya, kita nebeng. Apakah ketutup sama yang ini? Bisa jadi kita lihat codingannya di atas. Apakah ada yang di gone? Si divan gone. Nah ini berarti gone. Kita akan panggil gone di sini. Ada lagi yang di gone nggak? Si divan gone. Si divan visible. Oke, kita akan running lagi. Kalau barusan di gone masih nggak muncul, berarti ada kemungkinan saya habis limit karena dari tadi saya uji coba si SDK itu untuk Alien Wall JSON ya, karena udah diupdate tadi sebelum live, lupa nggak ngasih kabar. Jadi bagi yang beli Alien Wall JSON sudah backup sama open bidding ya ke app Login. Nah ini kan tadi latarnya itu dijadikan hitam ya, black seperti ini. Nih, karena dijadikan hitam. Nah ini. Nah ini kita akan coba hapus. Nah, kalau nggak muncul seperti ini, solusinya kalian harus membuat ID yang baru. Kalian harus membuat ID yang baru. Entah 24 jam muncul lagi atau tidak, setahu sepengalaman saya memang ya lama munculnya lagi lama. Jadi tadi harusnya saya bikin bikin yang baru ya, bikin ID yang baru, tapi saking mepet waktu. Nah ini singkatnya ya seperti itu ya, intinya singkatnya itu seperti itu untuk melakukan pemanggilan si iklan app Login ya, untuk memanggil app Login.
Oke, kita akan lihat lagi apakah ada yang terlewat. Tapi sepengalaman saya ini nggak ada yang kelewat. Memang saya habis limit itunya. Kayak Mopub juga kalau nggak salah ada ya, ada limitnya. Hmm, kita akan lihat di banner. Sudah ya, nggak ada yang terlewat. Kalau ini mah opsional ya. Ini opsional. Ini opsional. Oke, kita akan lanjut ke eh, interstitialnya si apepelopin ya. Itu juga agak beda ya dengan yang bawaannya alien. Ini nanti kita pakai yang ini. Nah, yang pertama yang harus kalian ambil itu yang ini, baris yang ini. Ya, baris yang ini. Lalu masukkan, saya lupa nih versi yang ini tuh di mana sih? Interstitialnya, apakah masih di adapter? Oh iya, masih di adapter ya. Jadi ini di kopas di sini. Di kopas. Terus nanti cari ke bawah switch-nya. Kita switch-kannya itu nomor 6 ya, sorry. 6. Nomor 6. Seperti ini. Kita masuk ke sini. Ini load-nya ya, ini load-nya. Biasa yang nomor 41-nya nggak usah dimasukkan ya. Jadi ini nanti dihapus. Nah, kalau yang namanya di adapter itu nggak mungkin pakai activity ya, pasti menggunakan namanya contact. Sekarang kita ke ID-nya. Kita panggil ID-nya di sini. ID-nya. Sudah. Sekarang kita akan panggil saw-nya. Kalau ini kan load. Sekarang kita panggil saw-nya di sini. Saw-nya nomor 6. Nomor 6. Nah, ini yang saw-nya nih. Kalau yang di bawah, ini nggak usah di-copy karena ini bagian dari listener. Ya, ini kita akan run. Di run juga belum tentu muncul ya. Kalian kalau misalkan punya ID yang bisa saya pinjam sih, ya bagus ya. Kontak. Nah, ini materi bukan materi, pembelajaran ya. Kadang di adapter dengan activity itu berbeda. Jadi dia meskipun saya sudah ngasih tahu menggunakan kontak. Nah, biasanya dia harus menambahkan activity di depan. Harus menambahkan activity di depan. Tapi ini tidak berlaku untuk semua ya, karena load-nya AdMove itu tidak menggunakan activity. Fun juga tidak menggunakan activity di depannya. Tapi ada kalanya adapter itu menggunakan activity di depan. Ya tergantung dari SDK yang dipakai. Kalian pakai SDK-nya punya siapa dulu. Ya, punya siapa dulu. Kayak menyimpan iklan di fragment itu berbeda. Jadi tidak menggunakan activity. Biasanya kita menggunakan get contact atau get activity ya. Biasanya. Kita akan tes muncul atau tidaknya. Ini benar kan ya, kita sudah pakai nomor 6. Udah tuh. Oke, kita ke avatar. 1. Berapa kali sih intervalnya? Intervalnya 5 berarti harusnya ke 6 ya, ke 6 atau ke 7. Nah,
Jadi wajar ya, ini nggak muncul, perhatikan, bukan berarti kalian gagal untuk mengimplementasikannya. Nah, kan tadi saya bilang yang di panduan dari si app Lopin yang dokumen itu nggak selamanya jalan ya. Nah, kita akan bandingkan dengan yang Wall Reward, ini semua codingannya baru. Kalau itu kan dari yang itu ya, dari yang GitHub. Ini pakai yang baru. Ini sama, kita penulisannya applopin SDKK, tapi penyimpanannya itu di string. Coba kita akan pakai stringnya punya ini ya, string punya dia. Kita akan kopas. Sebenarnya sama aja sih ya. Kalau bisa mungkin bisa share ke saya itunya. Apa namanya ya? ID-nya. Simpan sini. Nah, kita akan panggil. Dan saya menemukan satu baris ya, satu baris bisa dipakai atau tidak ke sini. String SDK applopin. Satu yang saya tambahkan satu baris di sini. Improve skin grab. Kalau nggak salah sih tanpa itu pun juga jalan ya. Bentar coba. Iya, udah. Harusnya jalan ya tanpa tanpa mau dipindah di string, mau di ini pun juga sama ya. Kita akan coba tes running lagi. Saya pernah masukin pemanggil inisialisnya jalan, tapi pas saya hapus ya jalan lagi. Saya pasang lagi inisialisnya jalan lagi. Tapi pas pas saya pasang lagi di beberapa essay nggak jalan. Akhirnya saya berkesimpulan bahwa si app Lopin ini memiliki limit limit munculnya iklan. Tuh ya, nggak muncul ya. Harusnya ini muncul. Kita akan tes si interstitial. Ayo mungkin di komen ada yang mau ngasih ininya nggak? SDK. Tuh. Nggak mau dia. Ya, interstitialnya nggak mau muncul. Coba cek ada yang ngasih nggak? Ayo, ada yang ngasih? Boleh japri lah kalau mau ngasih juga. Unity itu merah tapi kok pisaran. Merah bukan berarti error ya Om. Merah bukan berarti error. Dia itu gagal Gradle. Ya, dia gagal Gradle. Suaranya ganda. Masa sih ganda? Coba pakai VPN. Malas, Rip, malas pakai VPN kayak gituan lah. Ini aja udah panas, Rip. Ini nggak ada yang mau ngasih SDK-nya, karena dari sininya kita nggak dikasih SDK, jadi harus ngambil yang punya kita sendiri. Nah, kalau ini kan ini ya, OpenEd. Ada nggak ya yang sudah saya inikan? Coba kita pakai yang wallpaper JSON. Yang tadi saya update
Ya, yang tadi saya update, kalian mah ada menik koret, mending gak mau ngasih ke saya SDK kayaknya. Harusnya teh baik kalian teh ke saya teh, kasihan ke saya teh ya. Kalian wapi for. Ya, lama lagi. Kalau ini wall JSON-nya pakai yang Edmove kalau nggak salah. Pakai yang Edmove ya, tuh betul pakai yang Edmove. Ini tadi dihapus Gradle-nya jadi filenya jadi kecil ya. Mau buka cPanel buat ngatur dari JSON, ini live, nanti username-nya alien cPanel-nya ketahuan. Oke lah, intinya kayak gitulah, melakukan open bidding si apa Velopin. Jadi beda sama si Mopub sama si Edmove yang cuma nambahkan SDK apa ya, SDK-nya mediasi. Kalau misalkan si app Lopin ini kita butuh yang namanya coding dari nol lagi, di awal lagi ya. Nggak sama kayak yang itu. Coba kita akan coba di ya. Kita akan coba Lopin. Ini juga sama ya, pakai nebeng ke si layoutnya apa ini ya, Mopub ya, layoutnya Mopub, ini nebeng ke layoutnya Mopub. Lama lagi. Ayo sambil nunggu, ada yang ditanyain nggak? Sambil nunggu. Ini live sambil buka AS. Berapa coding? 3 coding? 4 coding plus OBS. Lemotnya. Ini add-nya bener ya, ngambil ke Mopub. Ini jadi saya ngambilnya yang wallpaper JSON, yang kalian yang sudah beli wallpaper JSON silahkan download. Codingannya pasti sama yang saya praktikkan di sini ya. Codingannya pasti sama. Dilihat aja alurnya, silahkan kalian tempel di codingan kalian yang lain ya. Di codingan kalian yang lain. Ini sudah support app Lopin ya. Udah open bidding. Sudah backup.
backup ya. Tapi harap diperhatikan ya, ini nggak support untuk SC versi 3 ya. Jadi kalau misalkan mau pakai versi yang ini, sudah nggak boleh lagi pakai versi yang lama. Lalu bagaimana solusinya apabila versi yang lama masih live, sedangkan ini mau update ke versi yang keempat, tapi di link yang sama. Ya kalian mau tidak mau gesture-nya harus ada dua. Ya, gesture-nya harus ada dua. Nah ini kalau misalkan pakai SDK-nya yang sampel ya, pakai SDK sampel yang wallpaper itu muncul di bawah ya, munculnya di bawah. Nah, ini munculnya berhasilnya mediasi Open Bidding Fund itu nanti di dashboardnya ada pengujian test fundnya, dan si bannernya ini harus tulisannya max, bukan app login ya, harus max. Si interstitial pun juga harus munculnya adalah max. Ini muncul apa tidak? Nah, ini max. Ya. Nah, ini kenapa muncul di sini padahal SDK-nya dipakai? Karena si ID ini ya memang didaftarkannya itu untuk si wallpaper yang ini. Ya, untuk si wallpaper yang ini didaftarkannya. Tapi saya pernah kok uji coba eh, pakai di sini pun ya muncul juga gitu. Nggak pilih-pilih. Jadi memang muncul juga. Tapi silakan ya dipraktikkan sendiri. Nanti juga cara kalau bagi yang sudah beli source code ini ya, bagi yang beli source code ini, lihat di main activity, terus cari app login yang ini. Nah, ini penulisan SDK-nya sama ya. Pertama inisial dulu, terus get SDK, terus ke mood, terus ke max view. Ini sama dengan yang saya lakukan di latihan yang skin crab yang ini. Tuh, ini dulu, terus ke sini, terus ke sini, ya. Ya memang ininya ditukar, ininya ada di atas. Ini nggak ngaruh sebenarnya ya, nggak ngaruh karena di yang di wall itu justru nggak ada, adanya langsung ke sini, lay add, ya langsung ke lay add. Oke, karena nggak muncul di latihannya, silakan lihat saja sampling yang sudah jadi di wall versi keempat dibandingkan dengan yang saya ajarkan di sini. Itu pasti bakal sama. Ya, itu pasti bakal sama. Ada yang ditanyain dulu nggak? Nggak ada ya? Coba scroll, ada yang tanya nggak? App Lopin SDK. Oh, ini ada yang ngasih ternyata. Mudah-mudahan jalan. Nggak sekalian sama ID-nya, Om. ID internya gitu sekalian. Biar jos. Sama Om, nggak muncul. Nggak muncul. Tapi kita akan lihat ke internya coba. Ke internya. Tuh, 2, 3, 4.
7 udah muncul ya, udah muncul ya. Trial yang seperti ini mah wajar sih ya, kalian nanti bakal nemukan sendirilah dengan codingan yang sama muncul, kadang nggak muncul. Untuk apa intersisialnya ya sama ya, intersisialnya panggil max intersisialnya di sini ya. Terus kalau di sini saya nyimpannya di on resume. Ini app login cuma 2 baris. On resume di sini. Terus saya pindahkan langsung show-nya ke adapter di sini. Di wallpaper adapter di sini. Kenapa berbeda dengan versi yang lama? Nah, ini karena banyak sekali orang yang masih gagal paham mana load, mana impresi. Ya, jadi banyak yang gagal pahamnya di situ. Kenapa impresi saya sangat kecil sedangkan loadnya sangat besar? Ini karena saya itu melakukan loadnya di adapter bukan di main activity. Itu sengaja untuk melakukan load berulang-ulang kali agar si iklannya itu nggak gagal show. Ya, karena kadang kita sudah yakin bakalan show ternyata nggak terload dengan sempurna. Nah, itu memang saya sengaja simpennya di adapter. Tapi karena banyak sekali member yang nggak mau paham apa yang saya jelaskan, ya akhirnya saya pindahkan kembali ke main activity ke sini. Ya, jadi kalau misalkan yang skin scrap yang lama ini masih ada di adapter, masih ada di sini, ya masih ada di sini. Wall yang lama pun juga sama. Kalau sekarang pemanggilan intersisialnya ada di main activity, ya. Menghindari debat nggak jelas, debat nggak beres-beres masalah impresi saya kecil tapi requestnya sangat tinggi. Saya sudah ngejelasin beberapa kali itu karena logik dari aliennya memang dipaksakan begitu. Bukan berarti gagal show, tapi memang logiknya dilakukan berulang-ulang kali untuk menghindari gagal show justru. Oke. Satu akun app login bisa pakai yang biasa dan Mac atau cuma bisa satu aja, Om? Bisa dua-duanya, Om. Jadi satu SDK itu bisa app login yang biasa, bisa yang Max ya, bisa biasa, bisa yang Mac. Maksud dari open bidding fun to app login itu apa ya? Karena Om Wawan mungkin nggak main fun atau sudah main fun tapi nggak baca pengumuman. Jadi kedepannya itu iklan fun itu akan muncul eh, kalau di bidding. Ya di biddingnya itu bisa ke Mopu, bisa ke app login, sama ke Iron. Banyak ya di fun jenis-jenis iklannya ya. Kalau yang AdBoob sama Mopub sudah kemarin ya. Nah, mungkin yang sekarang kita salahnya tidak menyiapkan ID ya, tidak menyiapkan ID. Tidak seperti Mopub ada ID test, terus AdBoob ada ID test, Fun ada false and true, app login mah enggak. Sekalian update SDK AdMove Om. Nanti aja. Oke, ada lagi yang ditanyain lagi? Nggak ada. Nggak ada ya. Kalau misalkan nggak ada, silahkan trial sendiri. Kalaupun misalkan kalian masih bingung, silahkan buka SDK yang ininya. Yang masih banyak sekali yang harus dirangkum. Kalau kalian pernah membeli source code-nya Alien yang WallJSON, ya, yang ini nih, yang API YouTube, terus video player, Vcol belum ya, Vcol belum, terus wallpaper JSON, sama wallpaper reward edition yang kemarin. Lihat samplingnya di situ aja. Lihat samplingnya di situ aja. Ya, jadi lihat videonya, apa saja yang harus diambil, sama dibandingkan dengan yang di source code yang sudah dibeli.
eh Besok insya Allah yang di-upload itu yang live wallpaper ya, live wallpaper dengan perbaikan screen ini ya, screen live apa screen gambar yang bergeraknya karena kemarin masih harus apa ya, harus dipresisikan lagi. Nah, kalau yang insya Allah besok sudah otomatis ngikutin layar. Tapi ingat, Unity Edge sudah tidak akan ada lagi ya, Unity Edge sudah tidak akan ada lagi. Jadi Unity Edge mah kalian harus masuknya reskin, harus masuk reskin. Sekian dari saya ya, kalau misalkan yang apa tidak ditanyakan lagi, eh, yang belum nonton silahkan tonton nanti di YouTube. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.